Hello, Peter. You're not Peter Parker. Yeah, me too. Don't. Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film Spider-Man No Way Home. Cari posisi menonton yang nyaman. And 3, 2, 1, action! Scene bermula dari sebuah berita yang menggemparkan di kota New York atas kematian Mysterio yang mengatakan bahwa sosok di balik Spider-Man adalah Peter Parker. Tak hanya itu, Spider-Man juga dituduh sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Seperti yang kita ketahui di film Spider-Man yang sebelumnya. Sontak dengan berita tersebut, orang-orang mulai menghujat Peter karena ada yang pro dan juga kontra. Dan saat itu, Peter dan kekasihnya MJ terpaksa kabur menghindari awak media yang menyudutkan mereka. Ia membawa MJ melewati jalur kereta bawah tanah untuk menemui Bibi May di apartemennya. Namun ternyata saat tiba di sana, awak media juga sudah mengerumuni apartemen tersebut dengan beberapa helikopter mereka. Tak lama, polisi pun datang menangkap Peter bersama dengan orang-orang terdekatnya, yaitu Ned, MJ, dan juga Bibi May. Saat diinterogasi, Peter tetap teguh dengan pendiriannya bahwa dia difitnah dan menyuruh bertanya langsung kepada Nick Fury. Namun polisi tersebut mengatakan bahwa Nick Fury sejak tahun lalu sedang berada di luar angkasa, dan hal itu membuat Peter benar-benar kebingungan. Kemudian MJ mengatakan bahwa Peter adalah orang yang baik, sementara Ned yang ketakutan malah membocorkan kegiatan-kegiatan Peter saat menjadi Spider-Man, yang membuat polisi semakin mencurigai Peter sebagai tersangka. Sementara Bibi May dituduh telah mengeksploitasi anak di bawah umur dengan mendukung kegiatan Peter, bukan malah melarangnya. Bibi May kemudian mengatakan bahwa ia ingin didampingi oleh seorang pengacara. Lalu, scene berpindah ke apartemen Bibi May. Mereka kedatangan Matt Murdock atau Daredevil yang memberikan konsultasi bantuan hukum pada mereka, sehingga mereka semua bebas dari segala tuntutan. Namun meski sudah bebas dari segala tuntutan, mereka tetap saja masih dianggap penjahat oleh masyarakat, sehingga akan sulit untuk membersihkan namanya kembali. Dan karena situasi yang semakin tidak mendukung, mereka pun memutuskan untuk menginap sementara di rumah Happy, kekasih dari Bibi May. Keesokan harinya, saat akan masuk kembali kuliah, Peter, MJ, dan Ned sahabatnya kembali mendapat bulian dari teman-teman kampusnya, bahkan dari dosennya sendiri. Lalu setelah kejadian itu, mereka pun berunding untuk rencana pindah ke kampus lainnya, agar mereka bisa berdekatan dan menghindari hujatan dari teman-teman serta dosennya. Setelah itu, mereka pun mendaftar ke banyak kampus, termasuk salah satu di antaranya adalah Universitas MIT. Namun karena berita kontroversi tentang mereka telah menyebar kemana-mana, pihak kampus pun menolak untuk menerima keberadaan mereka. Hal itu tentu saja membuat Peter merasa sangat bersalah pada teman-temannya. Dan karena ulahnya, teman dan kekasihnya pun ikut terseret ke dalam masalah besar ini. Saat berada di kafe tempat MJ bekerja, tak sengaja Peter melihat dekorasi Halloween penyihir yang mengingatkannya pada sosok Dr. Strange, yaitu salah satu anggota Avengers yang memiliki kekuatan sihir hebat yang sudah lama dikenalnya. Ia pun langsung menuju ke markas Dr. Strange. Di sana, ia mulai menceritakan semua keluh kesah yang dialaminya akibat fitnah dari Mysterio dan juga dari media. Kemudian, Peter meminta bantuan Dr. Strange agar dia dapat memutar waktu dan memperbaiki semuanya. Namun Dr. Strange mengatakan bahwa dia tidak memiliki time store pemutar waktu seperti yang diinginkan Peter. Lalu dari belakang, asisten Dr. Strange yang bernama Wong mengatakan suatu hal tentang lupa. Mendengar hal itu, Dr. Strange memiliki ide untuk menghapus ingatan orang-orang yang mengetahui identitas tentang Spider-Man, agar keadaan kembali menjadi normal seperti biasa. Kemudian Dr. Strange pun mengajak Peter untuk masuk ke ruang bawah tanah miliknya untuk melakukan ritual. Namun saat mantra diucapkan, Peter justru merusak konsentrasi Dr. Strange hingga 6 kali. Karena ia menginginkan MJ, Ned, dan Bibi May untuk tidak melupakan dirinya. Dan karena ulahnya itu, justru mengacaukan mantra dan mengagalkan sihir dari Dr. Strange. Lingkaran sihir itu pun menjadi kacau dan membuka ruang dimensi lain. Namun akhirnya, Dr. Strange mampu mengendalikan lingkaran tersebut.
Meskipun dapat dikendalikan, ternyata efek dari kejadian tadi dapat berpotensi membawa para villain dari universe lain untuk masuk ke dalam universe utama saat ini. Setelah kejadian itu, Peter pergi untuk menemui ibu konselor kampus yang sedang dalam perjalanan ke bandara. Peter memohon agar mempertimbangkan Ned dan juga MJ untuk masuk ke kampus MIT. Karena menurut Peter, mereka adalah orang-orang yang pintar dan juga berbakat. Lalu tiba-tiba Dr. Octopus, villain dari universe yang lain, datang menyerang. Padahal, seperti yang kita ketahui di film Spider-Man sebelumnya, Dr. Octopus ini sudah dikalahkan oleh Spider-Man. Tapi kini, ia muncul kembali akibat dari kegagalan sihir tadi yang membuka ruang antara universe lain. Kemudian, Dr. Octopus pun menyerang Peter. Namun saat ia membuka topeng Peter, Dr. Octopus pun kebingungan karena Spider-Man yang ia cari bukanlah Peter yang ia kenal. Karena kesal, tentakel milik Dr. Octopus merobek bagian dada dari kostum Spider-Man dan memindahkan nanoteknologi ke tentakel miliknya. Sehingga tentakel Dr. Octopus pun berubah warna mirip seperti kostum Spider-Man. Awalnya, ia terlihat senang dengan kekuatan itu. Namun ternyata, Peter bisa mengambil kendali tentakel Dr. Octopus karena nanoteknologi itu ternyata bisa dikendalikan oleh Spider-Man. Lalu Spider-Man pun menyelamatkan konselor kampus. Dan karena hal itu, konselor kampus pun setuju untuk mempertimbangkan Peter dan teman-temannya untuk masuk di Universitas MIT. Tak lama kemudian, tiba-tiba Green Goblin muncul dan ia pun menyerang Peter dengan bom miliknya. Kemudian, suasana pun berubah. Dr. Strange mentelepati Peter dan juga Dr. Octopus ke basement penjara di bawah kediamannya. Di bawah sana, mereka dikumpulkan bersama para villain lainnya yang telah ditangkap oleh Dr. Strange sebelumnya. Lalu, Dr. Strange mengatakan jika ia telah membuka gerbang multiverse sehingga villain dari dimensi lain bisa saja berdatangan. Dr. Octopus dan beberapa villain lainnya akhirnya ditahan di sebuah ruangan oleh Dr. Strange. Sementara Peter diperintahkan untuk mencari film yang belum tertangkap untuk dikumpulkan bersama film lainnya. Hingga nantinya mereka akan dikembalikan ke universe-nya masing-masing. Singkat cerita, Peter dan teman-temannya mencari villain lainnya seperti yang diperintahkan Dr. Strange. Kemudian mereka pun menemukan sebuah energi aneh di sebuah pembangkit listrik di dekat hutan. Peter yang dipantau dengan video call oleh MJ dan Ned pergi sendirian ke hutan tersebut. Dan ternyata Peter bertemu dengan manusia listrik yang bernama Electro. Yang kita ketahui, ia pernah bertarung dengan Spider-Man di film Amazing Spider-Man sebelumnya. Di sana, Electro sedang menyerap listrik untuk menambah kekuatannya. Tak lama, manusia pasir atau Sandman pun muncul untuk menolong Spider-Man. Dan seperti yang kita ketahui, Sandman merupakan musuh Spider-Man yang telah tobat di film Spider-Man 3 di tahun 2007. Di sini, Sandman membantu Spider-Man untuk menenangkan Electro, hingga akhirnya berhasil diteleportasi ke ruangan yang disiapkan sebelumnya. Sementara di tempat lain, terlihat Norman Osborn, yaitu orang di balik topeng Green Goblin, mencoba untuk melarikan diri. Ia terlihat ingin melepaskan dirinya dari Green Goblin. Lalu, ia pun memecahkan topeng miliknya karena Green Goblin di dalamnya terus mencoba untuk mempengaruhinya. Namun sebelum melarikan diri, Norman Osborn pun datang ke tempat Bibi May bekerja, yaitu tempat untuk melakukan konseling. Di sana, ia menceritakan tentang kekusarannya dengan dunia ini dan berkata bahwa dia mempunyai kepribadian ganda. Tak lama kemudian, Peter pun datang dengan sangat panik. Namun ternyata, sesampainya ia di sana, mereka baik-baik saja. Malahan, Bibi May menyuruh Peter untuk membantu Norman Osborn. Akhirnya, Norman Osborn pun diteleport dan disatukan dengan para villain lainnya. Di sana, Dr. Octopus, Lizardman, Green Goblin, dan Electro saling curhat tentang mereka yang sudah mati di universe sebelumnya karena telah melawan Spider-Man. Kecuali Sandman yang telah tobat dan dibiarkan pergi oleh Spider-Man. Tak lama kemudian, datanglah Dr. Strange sambil membawa kotak tempat penyimpanan mantra yang akan ia gunakan untuk mengembalikan villain-villain tersebut ke universe masing-masing.
Namun, Peter yang kasihan setelah mendengar curhatan para villain sebelumnya berkata kepada Dr. Strange agar memulihkan mereka menjadi orang baik dan tidak mati di tangan Spider-Man. Namun Dr. Strange menolak ide Peter tersebut karena menurutnya ini telah menjadi takdir mereka. Dan satu-satunya cara yang bisa ia lakukan saat ini hanya mengembalikan mereka ke universe masing-masing. Namun saat Dr. Strange akan menutup kotak tersebut, tiba-tiba setelah berhasil mengikat Dr. Strange dan mengambil cincin sihirnya, kini Peter mengajak para villain untuk tinggal di apartemen Happy. Sementara, Peter menitipkan cincin dan kotak Dr. Strange pada MJ dan Ned agar mereka dapat menyembunyikannya. Kemudian, di sana sesuai dengan rencana sebelumnya, Peter pun berusaha menciptakan sebuah serum agar mereka yang sebelumnya jahat dapat berubah untuk menjadi baik, hingga mereka dapat terus hidup tanpa dibunuh oleh Spider-Man lainnya. Setelah berhasil membuat serum, Dr. Octopus yang terlihat masih angkuh disuntikkan serum buatan Peter dan berhasil menjadi baik. Namun tiba-tiba, Peter merasakan aura jahat yang sangat kuat dari salah satu villain. Benar saja, ternyata aura itu muncul dari dalam diri Norman Osborn yang kembali menjadi jahat setelah digoda oleh Green Goblin. Bibi May yang melihat kejadian itu, diam-diam langsung mengambil serum penawar dari Green Goblin dan kabur dari apartemen tersebut. Sementara Green Goblin berhasil mempengaruhi villain lainnya dan kembali menjadi jahat, hingga akhirnya terjadi pertempuran. I told you there'd be consequences. Yes, Peter, his morality. Saat berada di lantai bawah apartemen, Bibi May berhasil menyuntikkan serum yang dibawanya tadi ke leher Green Goblin. Namun sayang, serum tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada diri Green Goblin. Lalu diam-diam dari belakang, ia memanggil drone miliknya dan melemparkan bom hijau hingga menewaskan Bibi May. Happy yang baru tiba di apartemennya sangat sedih melihat kematian Bibi May. Dan karena pihak kepolisian akan datang bersiap untuk menangkap Peter, ia pun menyuruh Peter untuk segera pergi. Sementara di rumah Ned, MJ dan Ned yang mendengar tentang kematian Bibi May sangat terpukul dan sedih. Kemudian mereka pun ingin bertemu dengan Peter untuk menghiburnya. Namun tanpa sengaja, Ned yang kini memakai cincin Dr. Strange menyebut kalimat portal dan nama Peter. Tiba-tiba, ia berhasil membuka portal dan mendatangkan Peter. Namun ternyata, Peter yang dimaksud bukanlah sahabatnya itu, melainkan Peter Parker lainnya yang kita ketahui di film Amazing Spider-Man. Setelah itu, Ned pun kembali mencoba membuka portal untuk mencari Peter sahabatnya. Dan hasil yang keluar, malah Peter di film Spider-Man pertama yang pernah kita lihat sebelumnya. Hingga percobaan yang ketiga, akhirnya mereka berhasil menemukan Peter sahabatnya di balkon kampus mereka. Kini, ketiga Spider-Man dari 3 universe yang berbeda pun berkumpul akibat dari portal yang dibuka oleh Ned tadi. Karena masih bersedih atas kematian Bibi May, 2 Spider-Man lainnya pun mencoba untuk menghibur Peter. Karena mereka juga pernah kehilangan orang-orang terdekat sebelumnya. Kemudian mereka pun kompak membuat sebuah rencana dan pergi ke sebuah lab dengan membuat formula untuk memulihkan para villain. Kemudian Peter pun melakukan streaming untuk memancing para villain agar dapat menemuinya di patung Liberty. Tak lama, terjadilah pertempuran epik antara 3 Spider-Man dan 5 villain dari berbagai universe. Hey Max! I missed you, man! Duck! Got it, close it. Okay. Karena masing-masing biasa bertarung sendirian, mereka pun kewalahan dan salah paham saat beraksi.
Peter mengatakan pada Spider-Man lainnya jika ia pernah beraksi bersama tim sebagai anggota Avengers. Kemudian, ia membuat sebuah rencana cemerlang dan berhasil menghentikan Lizard Man hingga berubah menjadi manusia kembali. Sementara Dr. Octopus membantu Spider-Man untuk melumpuhkan Electro yang sangat kuat. Hingga akhirnya, dengan kerjasama yang baik, mereka pun berhasil menghentikan dan menyerap kekuatan tenaga listrik dari Electro. Sementara Green Goblin masih terus menyerang dan terjadi pertarungan yang sangat dahsyat hingga membuat patung Liberty sampai rusak. Tak lama kemudian, Dr. Strange pun muncul dan marah pada Peter karena perbuatan sebelumnya. Ia pun meminta kembali kotak tersebut. Namun saat mengambilnya, Green Goblin datang dan mengambil kotak itu. Setelah tarik-menarik, Dr. Strange pun berhasil mengambil kotak tersebut. Namun ternyata di dalamnya ada bom dari Green Goblin. Akibat ledakan itu, kotak yang menahan mantra tadi akhirnya pecah. Di sini, Dr. Strange pun berusaha untuk menahan mantra yang ada di dalamnya. Namun ia gagal sehingga hal itu pun mengakibatkan retakan pada batas universe dan juga multiverse. Sementara Green Goblin akhirnya dapat dikejar dan dia pun kini berhadapan langsung dengan Spider-Man. Saat Green Goblin telah pasrah, Peter sangat ingin membunuhnya karena ia telah membunuh Bibi May. Lalu ketika ia akan membunuhnya, Spider-Man 1 pun datang untuk mencegahnya. Karena menurutnya, balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Melihat ada kesempatan, Green Goblin kemudian menusuk Spider-Man 1 dari belakang. Kemudian, Peter pun berhasil menusukkan serum penawar ke leher Green Goblin. Sehingga hal itu membuatnya menjadi normal dan kembali menjadi baik. Lalu ketika sadar, Green Goblin pun menyesali segala perbuatannya. Sementara Dr. Strange berusaha untuk menahan ledakan itu dengan segala kekuatannya. Di sini, kekuatan Dr. Strange terlihat mulai lemah. Sementara itu, terlihat banyak sekali villain yang akan masuk ke universe utama. Lalu, Peter pun menanyakan kepada Dr. Strange cara untuk menghentikan semua kekacauan ini. Dr. Strange pun mengatakan satu-satunya cara untuk menghentikannya dengan membuat seluruh dunia lupa dengan Spider-Man. Karena melihat situasi yang semakin memburuk, Peter pun akhirnya menyanggupi apa yang dikatakan Dr. Strange. Lalu ia pun segera menemui MJ dan Ned untuk berpamitan. Tak lupa, ia juga berterima kasih dan berpamitan dengan dua Spider-Man lainnya. Kemudian, untuk menghentikan situasi yang semakin kacau, Dr. Strange pun langsung membacakan mantranya untuk memperbaiki retakan pada multiverse. Akhirnya, retakan itu pun kembali baik dan tertutup. Kemudian, semua villain pun satu persatu hilang dan kembali ke universe mereka masing-masing. Sementara setelah peristiwa tersebut, seluruh dunia pun sekarang melupakan Spider-Man. Bahkan, Dr. Strange sendiri yang membuat sihir itu pun melupakan Spider-Man. Di scene kredit, Peter yang mendatangi kafe MJ bekerja bertemu dengan MJ dan Ned. Namun, mereka sama sekali tidak mengenali Peter. Kini, walau semua orang tidak mengenalinya, ia tetap beraksi menumpas kejahatan sendirian. Demikian alur cerita dari film Spider-Man No Way Home. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update film-film terbaru dari Kepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.